Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranisa dengan NIM C01222041. Saya dari kelas manajemen B angkatan 2022 Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Baik, di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Ibu Wulan Ayu Andiani SEMM. Mohon izin Ibu, baik, materi yang pertama yaitu materi dasar anggaran perusahaan. Dalam materi dasar anggaran perusahaan terdapat perencanaan dan penganggaran perusahaan. Nah, yang seperti yang kita ketahui bahwa penganggaran perusahaan itu menyusun anggaran, sehingga anggaran atau budget adalah hasil dari penganggaran. Nah, penganggaran digunakan baik oleh perusahaan maupun non perusahaan. Adapun pengertian anggaran perusahaan. Nah, seperti yang saya tadi bahas, penganggaran perusahaan itu merupakan proses menyusun anggaran perusahaan sehingga anggaran perusahaan merupakan hasil dari penganggaran perusahaan. Nah, penganggaran perusahaannya itu menyusun anggaran guna mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh. Nah, di dalam penganggaran perusahaan adapun badan usaha perusahaan, di mana badan usaha berkaitan dengan organisasi yang kegiatannya bertujuan untuk mencapai laba, sedangkan perusahaan berkaitan dengan proses kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha tersebut. Badan usaha yang dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu BUMN, BUMD, BUMS, dan badan usaha lainnya seperti cabang perusahaan asing. Nah, adapun tujuan penganggaran perusahaan, yang pertama itu menciptakan dan memelihara suatu lingkungan perusahaan yang memotivasi seluruh karyawan. Yang kedua, meningkatkan penjualan produk dengan menghasilkan produk baru dan memasuki pasar yang baru. Yang ketiga, yaitu memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih luas. Selanjutnya yaitu prosedur, di mana prosedur adalah urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjawab pelaksanaan kerja yang seragam, dan prosedur biasanya terdiri atas bagang alur, formulir, dan uraian. Yang kedua yaitu anggaran. Nah, seperti yang kita ketahui, anggaran itu merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Nah, tujuan anggaran yang pertama yaitu digunakan sebagai industri landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Yang kedua, mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga yaitu merinci jenis sumber dana dan yang dicari maupun jenis investasi dana sehingga dapat mempermudah pengawasan. Yang keempat, merasionalkan sumber dan inovasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang kelima, menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih luas dan dinyatakan terlihat. Adapun manfaat anggaran perusahaan, yang pertama yaitu semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama. Nah, yang kedua, dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan. Yang ketiga, dapat memotivasi karyawan. Baik, untuk materi kedua yaitu ramalan penjualan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ramalan penjualan itu adalah proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa yang mendatang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau mungkin akan terjadi. Nah, ramalan penjualan juga kita bisa mengkaji data yang ada, sedangkan jualan artinya hasil proses menjual atau yang dijual, atau hasil penjualan, sedangkan penjualan adalah proses menjual. Nah, di dalam ramalan penjualan juga terdapat analisis tren dan analisis regresi. Nah, analisis tren adalah analisis salah satu metode statistik yang mudah digunakan dalam meramalkan jualan. Nah, analisis tren itu terdapat metode kuadrat terkecil dan metode momen, dan tren bukan garis lurus, metode kuadrat terkecil, dan metode momen. Ramalan jualan merupakan faktor yang penting dalam perencanaan perusahaan negara-negara. Ramalan penjualan menentukan anggaran jualan dan anggaran jualan menentukan anggaran produk. Nah, anggaran biaya pabrik, anggaran beban usaha, anggaran kas, anggaran laba rugi, dan anggaran neraca teknik membuat ramalan jualan.
dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif atau gabungan keduanya. Nah, yang pertama metode kualitatif. Nah, ramalan jualan yang dibuat secara kualitatif dapat menggunakan metode pendapat para tenaga penjual, metode pendapat para manajer, metode pendapat para pakar, dan metode pendapat survei konsumen. Metode pendapat para tenaga kerja penjualan menekankan pertimbangan dan keahlian dari para tenaga penjualan partisipasi tingkat tinggi dari bawah ke atas sangat ditekankan. Metode ini sering digunakan oleh perusahaan kecil dan perusahaan yang menghasilkan sedikit produk. Yang kedua, kuantitatif. Ramalan penjualan yang dibuat secara kuantitatif dapat menggunakan analisis lini produk, metode distribusi profitabilitas, analisis tren, dan analisis regresi. Nah, analisis regresi adalah metode statistik untuk meramalkan jualan. Analisis regresi terdiri atas regresi sederhana, regresi berganda, di mana analisis regresi merupakan analisis antara variabel terikat Y, variabel bebas X, variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat digunakan untuk meramalkan variabel terikat. Nah, analisis tren garis lurus adalah suatu tren yang diramalkan baik atau turun secara garis lurus. Variabel waktu sebagai variabel bebas dapat menggunakan waktu tahunan, bulanan, atau mingguan. Analisis tren garis lurus atau linear terdiri atas metode kuadrat terkecil dan metode momen. Analisis tren bukan garis lurus yaitu antara lain rem parabola kuadrat, tren eksponensial, tren yang bisa diubah, dan standar kesalahan peramalan. Baik, untuk materi ketiga yaitu anggaran penjualan. Adapun pengertian anggaran penjualan. Anggaran jualan berarti anggaran hasil penjualan atau anggaran hasil proses menjual, yang berarti menyerahkan sesuatu kepada pembeli dengan harga tertentu dan pada saat tertentu. Anggaran jualan merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Manfaat anggaran jualan yang pertama yaitu untuk meningkatkan jualan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kuantitas barang yang dijual atau menaikkan harga jual per unit barang yang dijual bila memungkinkan. Kedua cara bisa ditempuh, namun jika tidak, kemungkinan cara lain dapat ditempuh, yaitu menurunkan harga jual per unit untuk meningkatkan kuantitas barang yang dijual. Adapun penyusunan anggaran penjualan. Nah, menyusun anggaran penjualan biasanya dibuat ramalan jualan. Selain ramalan jualan perlu dipertimbangkan faktor dapat berpengaruh terhadap jualan. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi anggaran jualan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi anggaran jualan antara lain yaitu faktor pemasaran, faktor keuangan atau modal kerja, faktor ekonomi, faktor teknik, faktor kebijakan perusahaan, faktor perkembangan penduduk, faktor kondisi negara. Adapun ilustrasi penyusunan anggaran penjualan. Keempat yaitu anggaran produk. Nah, pengertian anggaran produk adalah anggaran untuk membuat produk jadi dan produk dalam proses dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Yang pertama yaitu produk dan produksi. Produksi adalah proses mengolah produk, sedangkan produk adalah hasil produksi yang dalam arti luas meliputi barang dan jasa. Produk dapat berubah produk jadi dan produk dalam proses. Yang kedua, arti produktivitas. Nah, produktivitas adalah kemampuan daya untuk menghasilkan sesuatu. Analisis laporan keuangan pada dasarnya bertujuan untuk mengukur produktivitas keuangan. Produktivitas keuangan berarti kemampuan untuk menghasilkan likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Adapun menyusun anggaran produk. Yang pertama yaitu mengutamakan stabilitas produk. Dalam menyusun anggaran produk dengan mengutamakan stabilitas produk diberikan dua jenis contoh, yaitu perusahaan yang produksi satu macam produk dan bermacam produk. Yang kedua, mengutamakan stabilitas sediaan. Dengan cara mengutamakan stabilitas sediaan seharusnya rencana sediaan konstan atas stabil artinya sediaan awal sama dengan sediaan akhir, dan tingkat produk dibiarkan berfluktuasi atau berubah apabila sediaan awal dengan rencana sedangkan akhir tidak sama, maka hanya beberapa periode sediaan yang sama atau stabil. Ketiga, gabungan antara antabilitas produk dan stabilitas sediaan.
cara gabungan ini bila tingkat produk stabil maka ada kemungkinan tingkat sediaan berubah, tetapi bila tingkat sediaan stabil maka ada kemungkinan tingkat produk berubah. Jadi pada gabungan ini suatu saat produk stabil dan pada saat ini sediaan stabil, suatu tingkat produk berubah, dan pada saat lain tingkat sediaan yang mengalami perubahan. Perubahannya tingkat produk dan tingkat sediaan biasanya diberi batasan minimal dan maksimal. Adapun disesuaikan dengan keperluan manajemen. Maksud dari disesuaikan keperluan manajemen adalah anggaran produk dapat juga dibuat sesuai dengan keperluan manajemen. Dalam hal ini manajemen dapat menentukan tingkat kesediaan setiap periode. Manajemen menentukan tingkat kesediaan di setiap periode karena manajemen ini mengatur tingkat putaran sediaan. Yang kelima yaitu anggaran bahan baku. Adapun pengertian anggaran bahan baku, seperti yang kita ketahui bahwa bahan baku adalah bahan langsung, yaitu bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari produk jadi. Bahan baku adalah bahan utama atau bahan pokok yang merupakan komponen utama dari suatu produk. Bahan baku biasanya mudah ditelusuri dalam suatu produk dan harganya relatif tinggi dibandingkan dengan bahan pembantu. Adapun tujuan penyusunan bahan baku. Yang pertama, dengan disusun anggaran bahan baku dapat diketahui kuantitas bahan baku dipakai maupun kuantitas bahan baku yang akan dibeli selama periode tertentu, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam memakai dan membeli bahan baku. Dengan bahan baku dapat diketahui harga bahan baku sehingga dapat dijadikan pedoman harga beli bahan baku. Jumlah kesatuan uang bahan baku yang akan dibeli terdapat pada anggaran bahan baku sehingga dapat diketahui kas yang disediakan untuk membeli bahan baku. Dalam penyusunan bahan baku terdapat biasanya bahan baku. Materi keenam yaitu anggaran biaya dan anggaran beban. Adapun penyusunan anggaran biaya konversi dan anggaran beban usaha, di mana anggaran biaya adalah suatu perhitungan estimasi terkait berapa biaya yang diperlukan untuk bahan baku, upah, dan anggaran tambahan lainnya dalam membuat suatu proyek tertentu. Adapun penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran tenaga kerja langsung merupakan salah satu unsur dari harga pokok. Adapun penyusunan anggaran biaya overhead pabrik adalah biaya selain bahan baku, dan biaya tenaga kerja langsung adalah yang terjadi di pabrik dengan meliputi biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Anggaran beban adalah rencana keuangan yang dibuat untuk memperkirakan dan mengatur seluruh pengeluaran atau beban yang akan dikeluarkan oleh suatu organisasi, perusahaan, atau individu selama periode tertentu. Adapun penyusunan anggaran beban usaha adalah beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik selain harga pokok jualan dan ilustrasi penyusunan anggaran beban usaha. Baik, untuk pertemuan ketujuh yaitu anggaran laba rugi. Adapun pengertian dan tujuan penyusunan anggaran laba rugi, di mana anggaran laba rugi merupakan rencana laba rugi yang akan diperoleh dari anggaran penjualan produksi, beban operasional, biaya produksi yang akan ditanggung oleh perusahaan pada satu periode. Nah, anggaran secara umum adalah berarti jumlah laba rugi yang ingin diperoleh oleh perusahaan. Adapun sumber informasi yang dibutuhkan dalam menyusun anggaran laba rugi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran beban operasi, anggaran pajak penghasilan, badan, anggaran kas, anggaran biaya produksi. Adapun anggaran laba rugi perusahaan manufaktur dan metode penyusunan anggaran laba rugi. Terima kasih, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.